ada muntah darah dari mulut, ada kepala yang luka, ada pinggang yang luka, ada anus di samping anus yang luka. Itu tidak tergambar dalam visum. Gimana kami bisa yakin agar visum ini benar? Tolong yakinkan kepada kami. Jawab, kenapa itu bisa berbeda? Itu pertanyaan. Dia datang sama ibunya, bukan ditangkap kan? Siap, datang. Kalau dipanggil, Bisa kalian bedakan itu. Orang datang sama ibunya dengan datang sendiri, sama datang ditangkap. Ada nggak perbedaannya? Ini mesin apa manusia ini? Saya melihat tadi dan mendengarkan secara seksama Kepala Rumah Sakit Bayangkara awalnya menyampaikan dari hasil visum luar tidak ditemukan adanya pembusukan. Lalu keterangan yang kedua belum 5 menit, lalu berubah lagi, kemungkinan terjadi pembusukan sehingga ada darah. Ini adalah keterangan-keterangan yang mestinya tidak keluar dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, dua hal yang berbeda. mohon izin yang kami hormati pimpinan rapat dengar pendapat untuk umum Komisi 3 DPR RI, Bapak Dr. Habibur Rahman, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Nah, ini adalah almarhum Bayu Setiawan yang dibawa menuju ke Rumah Sakit Bayangkara untuk dilakukan tindak lanjut terkait dengan masalah keluhan yang dilaporkan yang bersangkutan kepada kami. Ini kami sudah memberikan pelayanan kesehatan dan mengantar langsung dan diterima oleh para petugas dari Rumah Sakit Bayangkara. Kemudian untuk sebelah kanan ini adalah foto pimpinan rapat ya kepada yang bersangkutan saat yang bersangkutan ini kondisinya masih belum meninggal. Secara umum bisa kami sampaikan itu badan, bagian perut dan menjelang ke dada ataupun muka, nanti ada gambar lainnya dalam keadaan normal-normal saja yang bersangkutan. Nah ini mohon izin kami lanjutkan, ini posisi kondisi yang bersangkutan almarhum saat dilakukan pemasangan infus dan alat-alat kesehatan lainnya ya pada tanggal 13 September 2024 sekitar sebelum pukul 03.00 WITA. Kondisinya semuanya kami lihat secara umum dari wajah, badan dan sebagainya tidak ada mengalami segala sesuatu yang menurut kami dalam keadaan normal-normal saja. Ini adalah foto pas saat yang bersangkutan meninggal dunia pada pukul 04.57 WITA di Rumah Sakit Bayangkara dinyatakan meninggal. Pada tanggal 13 September sekitar pukul 8 WITA dilakukan visum erepertum pimpinan rapat oleh Dr. Anitios. Nah, Dr. Anitios juga bersama kami ada di ruangan ini dengan posisi terlentang. Bagian wajah dan hidung dalam keadaan normal dan tidak terdapat darah yang keluar dari mulut almarhum. Kami mendapatkan foto yang dibawa oleh kuasa hukum. Ada gambar. Kalau saya melihat sih luka ukuran berapa senti ini ditampilkan saja Mbak Novi yang. Ya, mohon izin pimpinan, ini luka yang kami temukan saat dimandikan jenazah. Oh, jadi pulang ke rumah belum dimandikan? Ya. Oke. Coba kembali yang di punggungnya tadi. Yang lain, foto yang lain. Nah, ya, ini ya. Ini juga leher itu ya, Pak ya? Iya, sama. Apa coba? Ini dugaan kami ada bekas luka ya. Apakah ini benda tumpul atau benda tajam? Makanya kami menduga ini ada kejadian karena berdarah saat dimandikan. Begitu juga ada satu foto yang keluar darah dari mulut ya. Makanya, coba diputar aja. Ada nggak foto kemarin diserahkan?
Sama di bagian belakang itu ada semacam luka iris ya di bagian belakang. Coba nah. Jadi Pak, itu apa tuh? Ya, ini keluar darah terus ini. Oh, keluar darah terus. Iya. Mungkin biar interaktif ya, langsung saja sebelum ke teman-teman langsung kita tanyakan pihak Pak Karumkit untuk menjelaskan ya. Oke, silakan Pak Karumkit atau dokternya yang melakukan visum tuh. Kalau dari foto-foto yang kami lihat yang disampaikan tadi, kenapa ini kok ada perdarahan? Loh, ini kok sampai ada beretan begini? Mungkin kami bisa sampaikan bahwa hal itu adalah suatu hal yang wajar. Kenapa wajar? Kita bisa, dasar ilmunya adalah tanatologi. Ya, pada proses orang meninggal, bukan ditahan atau di mana aja, itu lumrah demikian. Kenapa? Dari sejak dinyatakan meninggal, dari mulai jam 5 ya, sampai dimandikan di rumah, itu sudah berapa jam? Maka dari situlah sudah dimulai adanya proses pembusukan. Dan kalau kita sudah sampai pada proses pembusukan, apa saja yang akan terjadi? 1, proses lebam jenazah. Lebam jenazah ini nggak langsung seluruh badan begitu ada, tetapi itu ada proses-prosesnya, tahapannya. Dalam hal ini, kasus ini, ya, kalau kita konsulkan pada dokter forensik pun, ya mungkin mohon izin, dokter forensik juga akan, oh begitu, tinggal dijelaskan bahwa ini proses hal yang wajar. Kenapa? Poin yang saya ingin tanyakan kepada Pak Kapolres. Pak Kapolres, saya melihat ini ada beberapa keterangan yang kami dapatkan di sini bahwa ibunda almarhum Bayu ini sudah mengajukan permohonan penangguhan penahanan, tetapi tidak dikabulkan. Apa alasannya itu Pak Kapolres? Boleh dijelaskan? Memang benar, Ibu almarhum ada mengajukan penangguhan penahanan. Terkait dengan masalah penangguhan penahanan, betul memang itu adalah hak dari si tersangka, tetapi juga menjadi kewajiban bagi kami apakah bisa diberikan penangguhan atau tidak. Kalau misalnya kami tidak memberikan izin untuk penangguhan itu karena ada pertimbangan-pertimbangan yang kami yakini. Karena pertimbangan itu kita menghindari terjadinya atau terlapor ini melarikan diri nih Pak, kepada Bapak pimpinan rapat. Karena ada pernah beberapa kasus yang terjadi di saat dilakukannya penangguhan ini dan tidak bisa dihadirkan oleh keluarga dari tersangka. Yang kedua yang kami antisipasi adalah apabila nanti tersangka ini menghilangkan barang bukti. Oke. Pak Kapolres. Jadi gini Pak Kapolres, yang Bapak sampaikan itu adalah alasan-alasan yang memang secara baku menjadi petunjuk bagi kepolisian dalam rangka merespon warga yang bermohon untuk penangguhan penahanan. Tentu kalau saya bertanya, takut melarikan diri. Itulah kehebatan polisi, bisa melihat siapa yang menjadi jaminannya di situ. Kalau lari anak ini, siapa yang bertanggung jawab? Mamanya. Mau lari kemana mamanya kira-kira? Kira-kira seperti itu. Yang kedua adalah tidak bisa menghadirkan kalau dibutuhkan. Itu adalah tanggung jawab orang tuanya atau siapa yang bertanggung untuk memberikan jaminan. Kemudian menghilangkan barang bukti. Barang bukti apalagi yang tidak disita oleh kepolisian di situ.
tidak pekahnya kawan-kawan di Polresta Palu, Kapolresta Palu dan kawan-kawan dalam menyikapi soal penangguhan penahanan. Satu. Yang kedua adalah saya melihat tadi dan mendengarkan secara seksama Kepala Rumah Sakit Bayangkara awalnya menyampaikan dari hasil visum luar tidak ditemukan adanya pembusukan. Lalu keterangan yang kedua belum 5 menit lalu berubah lagi, kemungkinan terjadi pembusukan sehingga ada darah. Ini adalah keterangan-keterangan yang mestinya tidak keluar dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, dua hal yang berbeda. Kenapa? Karena kita ditonton oleh masyarakat pada hari ini bahwa keterangan satu kita keluarkan, pertanggungjawabkan keterangan itu di hadapan publik. Bukan tiba-tiba kemungkinan terjadi pendarahan karena salah meletakkan jenazah di atas tempat permandian jenazah itu. Itu kan tidak, Bapak tidak melihat secara langsung. Tidak sewajarnya Bapak memberikan keterangan seperti itu. Kenapa? Karena tidak ada hasilnya yang Bapak jadikan pegangan. Yang bisa diberikan keterangan adalah siapa yang menyaksikan di situ. Kenapa terjadi goresan, saudara? Iya, karena ada seperti ini modelnya. Pertanggungjawabkan di situ. Yang ketiga adalah sejumlah keterangan yang kami dapatkan di sini, terdapat luka-luka yang ada di situ. Ketika dimandikan, saya minta kepada pihak kepolisian di sana untuk melakukan pemeriksaan kepada siapa yang melakukan otopsi luar. Cocokkan dengan hasil otopsi luar dengan kondisi mayat pada saat dia dimandikan. Kenapa keluar darah di belakang? Kenapa keluar darah di bibir dan di hidung? Kenapa ada di leher tanda luka? Kenapa ada goresan di bagian belakang? Kenapa ada benturan di di kepala? Kesemuanya ini harus dicocokkan, saudara-saudara sekalian. Kenapa? Demi melahirkan kesimpulan yang wajar untuk keluarga almarhum. Ini bukan persoalan gampang, karena ini bisa terjadi kepada siapa saja kalau ini kita tidak teliti. Kenapa? Hari ini juga bisa terjadi kepada yang lain kalau ini tidak diteliti secara baik. Pimpinan, ini saya rasa kalau melihat begini penjelasannya, saya boleh izinkan saya menyampaikan ada yang kurang beres pada persoalan kali ini yang saya terima. Terima kasih. Silakan Pak Wiyadi. Pak Wihadi Wiyanto ini dari Partai Gerindra. Silakan. Terima kasih pimpinan. Yang hormat pimpinan dan anggota Komisi 3, Pak Kapolda Sultra beserta jajaran, dan juga ada tim kuasa hukum di sini. Saya pertama-tama begini Pak, melihat pernyataan-pernyataan ini sebenarnya adalah pernyataan-pernyataan yang memang sengaja didesain untuk lari aja dari permasalahan ini. Pertama, apa yang disampaikan oleh rekan saya tadi, pernyataan dari Karumkit. Ya saya sih nggak bodoh-bodoh amat terhadap permasalahan bagaimana yang namanya orang meninggal itu kemudian terjadi proses pembusukannya seperti apa. Kalau memang itu misalnya keluar darah dari mulut dan dari hidung, itu kadang-kadang kalau ada penyakit ya bisa. Tetapi kan nggak mungkin juga dengan luka-luka yang di tertentu itu luka-luka itu ada gitu kan. Nah saya tidak melihat pada saat CCTV yang ada di rumah sakit tadi itu terbuka semuanya diberikan otopsi seperti itu. Itu satu. Yang kedua, saya minta kepada Kabid Propam, periksa CCTV pada saat pemeriksaan dan periksa CCTV pada saat ditahanan. Apa yang terjadi pada saat interogasi? Ini yang penting permasalahan ini, karena kita tidak tahu yang namanya sakit lambung itu kalau dipukul perutnya itu akanlah sakit lambungnya, dan kalau yang namanya orang dipukul ya bisa aja kena lambungnya, perutnya. Nah makanya saya minta itu dicek CCTV pada saat pemeriksaan, kemudian juga pada saat ditahanan. Saya minta itu kasat tahtinya itu juga harus lihat ada apa itu di dalam tahanan, sengaja atau tidak. Saya tadi sedih, saya tidak melihat
Polri sebagai polisinya rakyat. Paparannya seolah tidak ada apa-apa. Tapi satu nyawa hilang. Satu nyawa yang harus menjadi tanggung jawab kepolisian dalam menjalankan fungsi kepolisian. Ini bukan biasa-biasa saja. Ini bukan baik-baik saja. Ini bukan tidak ada apa-apa. Tapi sensitivitas, kepedulian, nggak kelihatan. Bahkan dari ini kita bicara gestur. Teman-teman saya lihat di TV ini gayanya udah Pak Kepala rumah sakit, si Pak Supriyansa ngomong, mulutnya mencibir dan sebagainya. Saya ingin tanya yang nangani ini siapa ini, Pak Kapolres? Waktu LP. Ya, langsung dijawab Pak Kapolres. LP yang tanganin apa? Kasus ini ditangani oleh unit PPA Satreskrim Polresta Palu. Mana orangnya? Baik, kami hadirkan Bapak, izin untuk Kasat Reskrim, kami PPA maupun penyidik mungkin bisa untuk menyampaikan. Mungkin ada pertanyaan dari beliau. Dipersilakan Kasat Reskrim, mohon izin, ini adalah Kasat Reskrim Bapak. Kemudian kami PPA arahkan kameranya. Kami PPA diarahkan berdiri. Ini kami PPA, Bapak izin. Kemudian selanjutnya penyidik atas nama Bribka Muhammad Yusuf berdiri. Oke, saya nanya ini. Siap? Siapa Aprilia itu? Kanit PPA. Aprilia itu adalah istri dari Bayu. Iya, siapa dia? Anak siapa? Atau orang dekat siapa? Dia ada pimpinan. Dia datang sebagai warga negara, melapor ke kepolisian dan kami layani sama seperti yang lain kemudian. Oke, saya catat ini ya. Ya. Dia orang biasa. Nanti kalau kita temukan informasi yang tidak orang biasa, saya minta dilakukan upaya kepolisian, ya. Kemudian laporannya seperti apa itu KDRT-nya, pasal 44 itu? Seperti apa, Pak? Rumah tangga. Perbuatan materialnya seperti apa itu? Ya. Kekerasan dalam rumah tangga, pimpinan. Iya, kekerasan dalam rumah tangganya apa? Karena kan tadi nanti bicaranya, nanti kita bicara tanggal 2 ini. Siapa? Siapa dia? Dia bukan dia pukul dia. Hah? Pimpinan. Tahu nggak? Perbuatan material apa ini? Nggak tahu. Oke, saya lanjut ini karena kita butuh cepet-cepet lah. Beliau almarhum ini datang, ditangkap apa dia datang ke kantor polisi? Dia datang sama ibunya, bukan ditangkap kan? Siap datang. Kalau dipanggil. Bisa kalian bedakan itu, orang datang sama ibunya dengan datang sendiri, sama datang ditangkap. Ada nggak perbedaannya? Ini mesin apa manusia ini? Orang ini alamatnya jelas nggak? Ini saya katakan tadi, diantar ibunya. Kerja di BTN, apa iya dia mau melarikan diri? Menghilangkan barang bukti, saya tanyakan tadi, perbuatan materialnya seperti apa? Kan tidak mesti dikejar dari si pelapor. Kalau sudah punya cukup alat bukti. Pertanyaannya, seberapa signifikan, material dan penting untuk dilakukan upaya penahanan kala itu? Jawab Pak Kapolres. Kami sampaikan surat penangguhan yang diajukan oleh ibu kandung yang bersangkutan, tolong ditampilkan. Itu tertanggal 3 September 2024. Bukan pertanyaan saya, ya. Apa urgensinya untuk ditahan? Besok bisa kalian panggil. Besok datang lagi jam 10, kami mau periksa. Apa urgensinya dilakukan penahanan? Izin kami sampaikan terkait dengan masalah penahanan ataupun ditangguhkan, kami sampaikan lagi kepada forum ini Bapak, itu adalah keyakinan kami terhadap tersangka.
Jadi kami tidak memberikan izin itu, kami yakin apabila nanti kami berikan penangguhan, kami takutnya nanti ternyata yang bersangkutan tidak bisa dihadirkan pada saat kami butuhkan. Karena jaminan baik itu fisik maupun barang tidak bisa menggantikan fisik dari si tersangka. Jadi kalau misalnya tersangka itu melarikan diri, kemudian dijamin oleh seseorang, maka seseorang yang menjamin itu tidak bisa menggantikan fisiknya untuk masuk ke dalam ruang tahanan. Demikian Bapak. Pak, setahu saya Pak, kita punya satu sama yang namanya KUHAP. Penahanan itu untuk kepentingan penyidikan. Ya. Jadi mohon maaf, alasannya nggak bisa kita terima itu. Pakai mesin aja besok. Tadi ada komunikasi, katanya komunikasi kami dengan baik dengan ibunya. Apa yang baik? Wong ibunya minta bilang, Kak kalau sudah di rumah sakit kasih tahu ya. Tapi bukan, begitu udah dipulangin baru dikasih tahu, udah dipulangin Bu anak ibu, cukup dibantarkan. Ini yang saya katakan komunikasi, ini yang saya katakan polanya seperti apa. Kalau memang niatnya baik, begitu anaknya di rumah sakit, Bu anak ibu di rumah sakit, itu namanya komunikasi terjalin baik. Saya nanya sama dokter, Pak dokter, apa memang pada saat di sana ya kondisinya memang baik-baik saja? Sehingga hanya cukup perawat jalan ini. Pada saat saya memeriksa di tanggal 7 di pukul 1 waktu Indonesia Tengah itu kondisi umum dalam keadaan baik-baik. Tanda-tanda vital semua dalam keadaan baik-baik saja. Cuma pasien mengeluh, nyeri ulu hati, dan sempat muntah 1 kali. Pada saat di UGD, saya periksa observasi beberapa menit, tanyakan mengenai keluhan, sudah tidak ada rasa ingin muntah, tapi nyeri ulu hati masih ada, dan sebagian rasa nyeri-nyeri otot. Nah, jadi dengan kondisi tersebut, saya menarik kesimpulan bahwa pasien tidak memerlukan rawat inap untuk saat itu. Saudara dokter periksa itu, ya, bagaimana kondisi tubuh si almarhum? Adakah memar-memar, jalannya pincang? Kemudian ini kita minta apa adanya dijawab nih. Ya, pada saat itu kalau melihat memar, pada saat itu kan saya melihat area perut karena nyeri ulu hati. Jadi saya melakukan pemeriksaan di area perut, tidak ada tampak memar, dan juga di area bagian paha juga tidak ada tampakan memar. Cuma memang pada saat pemeriksaan nyeri tekan bagian ulu hati dan nyeri pada bagian otot ditekan. Pak Ketua, ini saya minta diotopsi ulang lah, kan kita juga samping berprasangka nggak enak ini. Cukup Pak Ketua. Berarti Pak Taufik Basari. Diperingatkan kepada petugas kalau menjawab itu dengan jujur. Ini forum yang sangat terhormat. Jangan sampai memberi jawaban tidak masuk akal, bahkan bertentangan dengan fakta. Saya mulai bertanya yang pertama. Tolong dijawab oleh Pak Kapolres dan petugas rumah sakit. Kenapa visum itu berbeda jauh dengan fakta yang kami lihat dengan mata kepala sendiri? Ada muntah darah dari mulut, ada kepala yang luka, ada pinggang yang luka, ada anus di samping anus yang luka. Itu tidak tergambar dalam visum. Gimana kami bisa yakin agar visum ini benar? Tolong yakinkan kepada kami. Jawab, kenapa itu bisa berbeda? Itu pertanyaan pertama. Antara fakta, foto-foto tadi dengan visum, kenapa itu bisa berbeda? Itu pertanyaan pertama, mohon dijawab oleh Kapolres dan petugas rumah sakit. Tolong jawab dengan jujur. Ya, mungkin bisa jawab singkat, silakan. Baik Bapak, terima kasih. Saya Kapolresta Palu Bapak, bersama dengan Kasat Reskrim dan jajaran, termasuk seluruh petugas jaga tahanan dan semua saksi mata yang ada tahanan bersama dengan almarhum. Maka saya nyatakan kami sudah bicara sejujur-jujurnya. Tidak ada segala sesuatu yang kami rahasiakan dan kami kondisikan. Silakan mohon izin kalau memang perlu nanti uji petik untuk dilakukan pemeriksaan ataupun otopsi kepada almarhum, kami persilakan Bapak. Karena kami sudah bicara sejujur-jujurnya. Tidak ada perbuatan penganiayaan atau perbuatan yang menyebabkan almarhum meninggal dunia karena kekerasan. Itu pernyataan dari saya. Demikian Bapak. Terima kasih. Kedua, apakah betul ada surat pernyataan yang sudah diketik rapi, disodorkan pada keluarga, agar keluarga
tidak menghendaki ada bedah mayat secara menyeluruh. Betul nggak ada sodoran kertas seperti itu yang disuruh keluarga menandatangani cepat. Betul nggak begitu? Silakan dijawab, Pak. Kami jawab, Bapak. Proses sisasi minta tanda tangan kepada Bapak almarhum itu berada di luar ruangan jenazah. Seperti paparan yang disampaikan oleh saya tadi, bahwasanya kami sudah sampaikan kepada orang tua kandung yang bersangkutan atas nama Pak Suyatno, bahwasanya untuk mengungkap kasus apabila adanya sesuatu yang dicurigakan, maka kami akan lakukan otopsi. Namun saat itu, orang tua kandung yang bersangkutan mengatakan menyatakan tidak, tetapi meminta visum et repertum atau pemeriksaan secara luar, dan itu kami lakukan, mohon izin Bapak. Nah, setelah itu, karena ini ditolak, maka kami buat surat pernyataan supaya ada hitam di atas putih bahwasanya yang bersangkutan memang menolak untuk dilakukan otopsi. Demikian, Bapak. Ketika ada usulan dari kepolisian sekitar tanggal 12 kalau nggak salah, tolong ajukan penahanan, tapi kok persyaratannya ruwet luar biasa. Di mana KUHAP menentukan 3 penjamin, padahal yang saya tahu hanya 2 penjamin cukup. Kenapa bisa begitu? Itu tolong dijawab. Yang berikutnya, kenapa pakai surat jaminan lagi? Kalau udah ada jaminan keluarga, kenapa pakai surat jaminan lagi? Apa bisa saudara menjelaskan itu berdasarkan KUHAP? Kenapa harus 3 dan kenapa pakai uang lagi? Siap. Untuk yang jaminan kami tidak mengerti itu bahasa dari mana, izin. Kami tidak pernah menyampaikan kepada ibu maupun kepada siapa bahwa untuk melakukan penangguhan ada jaminan. Terakhir Pak Kapolda, begitu banyak polisi yang baik Pak Kapolda, dan saya juga yakin Pak Kapolda ini orang yang baik, karena itu diberikan kepercayaan penuh di situ. Tolong segera upayakan agar Propam ini bertindak sekarang hari ini juga. Periksa, kalau ada yang salah, tindak tegas, jangan dikasih ampun karena ini menyangkut nyawa. Tindak tegas. Kita memiliki semangat yang sama. Kami pun berkeinginan untuk bisa segera menuntaskan permasalahan ini segamblang-gamblangnya, seterbuka mungkin. Jika nanti dalam proses pengungkapan tersebut ada personel kami yang melakukan kelalaian ataupun pelanggaran terhadap kode etika profesi sebagaimana yang sudah saya sampaikan tadi, ya, kami akan tindak tegas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.